Kabar simpang siur terkait proses naturalisasi pemain jelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam penuh ketidakpastian. Semalam saya senang, gembira setelah melihat berada YouTube, ada statementnya Pak Erick Thohir di kanal YouTube-nya CNN Indonesia. Mari kita simak apa yang dikatakan Erick Thohir. Nah, yang pasti kita sedang mendorong sama Pak Sekjen Pak Arya supaya proses Tom Hei dan juga Ragnar Oramangun ini bisa tuntas di pertengahan Maret ini sehingga dia bisa memperkuat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi. Deadline-nya saya udah kasih Pak Sekjen dengan Pak Arya untuk memastikan mereka bisa main. Erick Thohir mengatakan bahwa sudah memerintahkan Pak Sekjen PSSI dan Pak Arya Sinungga untuk terus menggebut, mengejar, dan Pak Erick Thohir sudah ngasih jadwal deadline sehingga harapannya, goalnya, targetnya nanti dua pemain, Ragnar Oramangun dan Tom Haye, bisa ikut bergabung dengan timnas Indonesia saat pertandingan melawan Vietnam. Statement ini membuat saya lega, mungkin juga jutaan pecinta sepak bola Indonesia ya, karena PSSI terus bergerak ya, PSSI ingin memastikan bahwa PSSI mensupport penuh Sintayong agar mendapatkan the best players ya di dalam starting line up-nya. Saya temukan ada satu interview kayaknya lanjutan, tapi ini berbeda kanal YouTube. Ini dari Bola Sport ya, mengenai masih ada lanjutannya tentang sepak bola Indonesia, dan saya nanti akan mengkorelasikan antara statement yang pertama dengan statement yang kedua ini sehingga menjadi pemahaman yang utuh terkait proses naturalisasi ini. Kita simak videonya. Nomor satu, siapapun yang cinta sepak bola Indonesia yang ingin membantu, kita tangan terbuka. Tidak pernah saya membeda-bedakan sebagai ketua PSSI A, B, C. Yang pasti di bawah pemerintahan Pak Jokowi, dukungan pemerintah kepada sepak bola Indonesia ini luar biasa. Walaupun saya baru setahun. Ya sebelum-sebelumnya sangat mendukung, jadi saya juga tahu. Ketika saya menjabat setahun ini, tambah besar dukungannya dari beliau. Bahkan beliau bicara kepada saya tadi, apalagi yang perlu didukung oleh pemerintah untuk membangun tim nasional kita bisa standar Asia atau dunia. Ya saya bicara, ya uang Pak. Tetapi juga saya tidak mau bicara hanya uang, saya bilang Pak, pemerintah nanti support berapa, kita juga PSSI cari pendanaan berapa. Jadi kita tidak mau istilahnya memanfaatkan kedekatan saya dengan Pak Presiden atau Pak Presiden yang suka sepak bola ya, karena saya tahu jangan juga jadi polemik seakan-akan pemerintah hanya cinta sepak bola. Tidak, kami di PSSI berani, pemerintah kasih berapa, PSSI akan kumpulkan dana berapa. Jadi benar-benar transparan ya, dan ini insya Allah di bulan April auditnya selesai, nanti pada rapat bulan Mei kita akan buka angka-angkanya. Nah, lalu bagaimana dengan dinamika para kemarin yang mencari sebagai pimpinan? Kita senang ketika Pak Anies bicara sepak bola, kita senang ketika Pak Ganjar bicara sepak bola, ya tapi saya lebih senang ketika Pak Prabowo bicara sepak bola. Ya, karena bukan karena saya menutup mata diri, tapi saya menyaksikan ketika Pak Prabowo waktu itu menjanjikan tim nasional junior kita dikirim ke luar negeri, yang dimana janjinya itu di bulan Agustus tahun 2000 berapa saya lupa itu.
Nah, waktu itu beliau mengingatkan, ya saya mau kirim. Nah, itu aja simpel. Kalau saya lebih bicara siapa yang benar-benar mau dukung sepak bola aja. Jadi saya tidak mau berpolemik apa dan kenapa. Ya semuanya mau dukung, alhamdulillah gitu. Dan saya yakin kan para pimpinan-pimpinan ini juga nanti menjadi politikus. Apakah daerah lagi, apakah nasional di kemudian hari, ya kembali kan saya rasa harus baik-baik saja. Ya, dan saya rasa pemilu di Indonesia ini sebuah pemilu yang sangat-sangat diperhatikan dunia, bagaimana kerukunan itu terjadi. Tidak seperti negara-negara lain yang menghalalkan segala cara sehingga terjadi perpecahan. Dan saya ya mengharapkan ya pemerintah yang akan datang benar-benar peduli sepak bola juga. Ya. Itu yang kita harapkan. Statement dari Erick Thohir menarik, di mana dia memberikan testimoni bahwa selama dia menjadi Ketua Umum PSSI, Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, Pak D, itu mensupport penuh untuk peningkatan kualitas sepak bola Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi dalam statementnya Pak Erick Thohir mengatakan, ya butuh support apa? Terus Erick Thohir menjawab, dana Pak. Cuma ya sebagai orang manajerial, orang bisnismen, ya Erick Thohir tidak mengungkapkan bahwa menginginkan support pemerintah 100% dalam hal pendanaan, tapi sebagian dari pemerintah dan sebagian lagi PSSI akan mencari dana itu dengan berbagai cara yang elegan dan positif lah, intinya itu. Di dalam statementnya juga disinggung antara ketiga pemimpin putra-putra terbaik Indonesia yang ikut Pilpres kemarin, itu di mana beliau mengemukakan statementnya, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar gitu. Beliau mengatakan ya lebih semua pemimpin ini baik ya, tapi beliau melihat yang benar-benar memberikan bukti selama dia menjadi Ketua Umum PSSI ya sementara ini Pak Prabowo dengan berbagai macam action nyatanya. Salah satunya adalah mengirim pemain muda untuk TC di Dubai kalau nggak salah ya, atau di Qatar ya, di Qatar itu, dan beberapa tindakan nyata dari Prabowo. Dan itu juga di kanal-kanal video YouTube ada beberapa juga tentang speech atau pidato dari Pak Prabowo. Tapi saya tidak mengomentari ranah politiknya. Saya ingin mengkorelasikan dengan statement pertama Pak Erick Thohir dengan statement yang kedua. Ketika Erick Thohir memberikan deadline kepada Pak Sekjen dan Pak Arya Sinungga, ya ini dua orang ini pasti akan bergerak. Nah, dalam pergerakan itu butuh support, karena nanti ada hubungannya dengan pemerintah dan DPR. Taruh kata misalkan, dari Presiden Joko Widodo, support penuh terkait langkah kerja, program kerja dari PSSI, maka ini nanti akan dimudahkan dalam proses di pemerintahnya. Tinggal nanti di DPR. Saya pikir juga nanti akan ada intervensi-intervensi juga. Apalagi di statement berikutnya mengatakan bahwa ya kalau di DPR misalkan ada yang tidak setuju, kan ada Gerindra juga yang partai besar. Artinya, tapi saya tidak mau berbicara ranah politik gitu. Positioning Pak Erick Thohir di mana ya goalnya ini adalah pemain naturalisasi nanti harus siap ikut bergabung saat Indonesia melawan Vietnam. Dari dua pemain yang disebutkan, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, ya dari saya yang menjadi wajib ikut gabung timnas itu nanti Tom Haye, saya pikir. Karena jenderal lapangan tengah ini, the professor ini ya, bahkan bisa jadi Tom Haye nanti akan menjadi kapten tim.
dengan usia yang sudah matang 28 tahun, jam terbangnya dan nilai valuasi yang lumayan oke, 51 miliar lebih dan sebagainya. Pemain ini akan bisa menjadi pemimpin bagi pemain timnas yang lain yang usianya relatif masih muda, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun dan sebagainya. Ya, terkait dengan komunikasi, karena memang juga Tom Haye nanti misalkan jadi debut pertamanya, berarti kan secara chemistry, secara kenalan gitu kan baru gitu. Akan tetapi saya yakin Shin Tae-yong akan bisa meleburkan chemistry itu dan memberikan arahan yang tepat ya kepada pemain-pemain agar nanti ketika Tom Haye dijadikan kapten kesebelasan timnas, ya yang orkestra di lapangan, arahan-arahan kecil mungkin ya yang sesuai dengan instruksi dari Shin Tae-yong akan bisa diterjemahkan di dalam lapangan. Dan ini baik untuk timnas, terutama dalam hal mentalitas. Karena gini, di dalam lapangan, ya situasi kan dinamis. Ada saat posisi masih kosong-kosong. Ada saat posisi tertinggal, ada saat posisi unggul. Nah, yang menarik itu jika posisinya tertekan atau tertinggal, atau bisa jadi permainan kasarnya Vietnam, ya itu kan akan menguras emosional tuh. Dengan triki-triki yang sudah kita kenal, ya cerdik menuju liciknya pemain-pemain Vietnam. Nah ini nanti Tom Haye bisa meredam itu dengan segala macam kemampuan yang dimilikinya, dan secara mentalitas ini akan memberikan ketenangan tersendiri sebagai bentuk kapten kesebelasan yang akan memimpin rekan-rekannya. Ditambah lagi dengan kelebihan teknisnya, Tom Haye juga akan memberikan ketenangan di lini tengah dan bisa menyuplai bola-bola bagus. Kalau timnas bermain bagus, kondisinya oke, saya pikir mentalitasnya juga akan naik, dibarengi dengan secara psikis ya, aura dari Tom Haye itu akan bisa dihormati, dihargai dan didengar kalimatnya oleh pemain-pemain yang lain. Saya pikir ini nanti yang akan memberikan dampak positif ya. Berikutnya Ragnar Oratmangun juga pasti akan bisa memberikan dampak positif. Nathan Cho dan Jae Itses juga akan memberikan keterangan di lini belakang. Dan ya kolektivitas ini nanti yang akan kita lihat dramanya di tanggal 21 Maret 2024 di Gelora Bung Karno. Semoga saja menjadikan pertandingan itu mendapatkan hasil positif dan bisa membanggakan bagi kita semua. Demikian update dari video kali ini. Kita akan ulas lagi update-update berikutnya berkaitan dengan pemain-pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri, perkembangan dari timnas dan sebagainya. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.